Saudara-saudara, hari ini kita meneruskan pengaruh teologi dari Augustinus di dalam sejarah dan gereja sampai zaman gerakan reform ini. Kita telah memikirkan Augustinus menulis beberapa buku yang paling penting. Pertama, My Confession. Kedua, The City of God. Dan ketiga adalah mengenai Trinity. Dan ini semua buku yang paling penting yang ditulis. Dan pengaruh-pengaruh Augustinus terlihat di semua gereja, termasuk Katolik, Reform, Anglican, dan semua gereja yang penting di dalam dunia. Itu sebab hari ini kita teruskan. Tuhan pakai Alexander the Great and Septuaginta untuk merubah wahyunya dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Greka. Tuhan memakai Konstantin merubah dulu kejahatan, kekejaman daripada kerajaan Romawi menjadi menerima Yesus Kristus. Dan sebelum dia mati, dia minta dibaptiskan. Tetapi Tuhan pakai orang Kristen yang tadinya berdosa, berzina, orang yang sangat pintar tapi sangat nafsu, berubah menjadi orang Kristen dan menjadi ahli doktrin yang paling besar di dalam sejarah untuk bikin gereja menuju kepada kehendaknya yang paling indah. Saudara-saudara, Augustinus menjadi orang ketiga yang dipakai Tuhan merubah seluruh dunia ini. Dan dia bukan merubah melalui kultur seperti Iskandar Agung. Bukan merubah dunia melalui politik seperti Konstantin, Kaisar Romawi. Dia merubah dunia melalui pengertian firman di dalam doktrin-doktrin yang bawa orang Kristen bermutu di dalam iman dan konfesi kepada Tuhan. Saudara-saudara, perubahan terbesar yang dibawa oleh Augustinus di dalam sejarah, di dalam pengertian iman Kristen adalah apa artinya pertobatan. My Confession, buku yang menulis bagaimana sebagai seorang kafir, seorang Manikaisme berubah dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Pertobatan bukan hanya berhenti dari berbuat dosa. Pertobatan adalah mengembalikan seluruh otak takluk kepada firman Tuhan dan mengerti doktrin yang terisi di dalamnya. Conversion is not merely depart from your sin and you repent, but return to the Lord with your mind put under the revelation of God and accept the doctrine given in the Bible. Saudara-saudara, di dalam hal ini menjadi contoh terbaik karena dia adalah seorang yang berzina, seorang yang tidak bertanggung jawab, seorang yang melampiaskan nafsu tanpa pernikahan, tidur sama perempuan. Di dalam zaman itu, hal ini satu dosa yang besar sekali dan dia tidak sadar sampai dia bertobat kembali kepada Tuhan Yesus. Dia meninggal segala hal yang gelap dan terima senjata terang dari Tuhan. Bersalut dengan Kristus seperti apa yang dikatakan di Roma. Saudara-saudara, seorang pemuda yang pintar kalau sudah bertobat, pengaruh kepada ribuan orang intelektual akan terjadi. Seorang pintar kalau jatuh di dalam dosa akan merusak jutaan pemuda-pemudi yang lain. Salah seorang profesor yang pernah menjadi missionary di Xiangtan, menjadi seorang guru sekolah SMA yang berasal dari gereja Reform, namanya Kenneth Scott Latourette. Kenneth Scott Latourette pernah mengatakan satu kalimat yang bikin saya kaget sekali. Seorang Reform yang mengharapkan pendidikan harus merubah manusia yang pintar takluk kepada Tuhan. Saudara-saudara, manusia yang paling pintar mungkin seluruh dunia 300 sepanjang sebelumnya Thales, Anaximenes, Socrates, Plato, Aristoteles sampai sekarang.
Di dalam 300 orang paling pintar, kalau kita singkirkan yang kurang pintar, lalu singkirkan lagi, cancel lagi, sisanya cuma 25. Saya percaya Augustinus masuk. He belonged to one of the most intellectual and most brilliant brain and most wise man in the world history. And he was a Christian. Pada waktu orang pintar, orang cerah, orang yang pendidikan tinggi dan inteleknya sangat tajam berubah menjadi orang Kristen, dunia akan menerima segala berkat yang disisakan daripada dia. Saudara-saudara, sayangnya banyak orang pintar seperti Hitler, seperti Mussolini, seperti Yamamoto, semua orang pintar sekali, tapi semua bukan Kristen. Itu dunia makin rusak. Saya percaya Tuhan memberi pertobatan kepada saya untuk jutaan manusia. Kalau saya tidak berkhotbah, saya tidak ada kesempatan jumpa dengan 30 juta manusia yang pernah mengikuti kebaktian saya. Tetapi karena saya bertobat, saya mempengaruhi begitu banyak pemuda-pemudi. Sekarang saya mau tanya, anak pemuda yang pintar di mana? Orang yang otak besar di mana? Dan engkau mempunyai otak yang besar, engkau mempunyai pikiran yang brilian, engkau mempunyai rohani dan logika yang kuat, tetapi engkau berada di bangun dalam tangan Tuhan atau berada di dalam sesuatu pangkuan iblis. Tuhan merubah kita, lalu melalui kita merubah orang lain. Kekristenan tidak bisa berhenti hanya jumlah anggota yang sudah ada. Itu adalah satu kematian, keadaan statis yang tidak bertumbuh dan tidak berkembang. Sekarang banyak reform church di dalam dunia tidak berkembang karena mereka hanya melayani anak-anak yang dilahir oleh orang Kristen saja. Mereka jarang membaptiskan, jarang merubah, jarang menyentuh hati-hati daripada agama kebudayaan lain yang menerima Yesus Kristus. Karena apa? Kurang mampu. Banyak gelar diberi, tapi kuasa tidak ada. Banyak orang berpengetahuan, tapi tidak mempunyai urapan Roh Kudus. Itu sebab Reform Church berhenti, statik, dan tidak berubah terus-menerus. Sampai kapankah? Kita tidak mau berhenti. Kita tidak mau stagnan. Kita tidak mau puas. Kita minta Tuhan terus memberi kekuatan kita, memperbarui kita, merubah kita menjadi anak Tuhan yang berkuasa, bertempur dengan iblis. Saudara-saudara, melalui pertobatan Augustinus, dunia berubah. Dan dia bukan orang putih, bukan orang Eropa, bukan orang Kaukasian, tapi dia seorang yang lahir di Katargo di Afrika. Berarti Tuhan sanggup membangkitkan bangsa yang berbeda, orang suku yang dihina menjadi orang yang berubah, memajukan seluruh dunia. Saudara-saudara, setelah Augustinus bertobat, dia meninggalkan dosa yang lama, menceraikan istri, dan dia tidak nikah lagi, dan dia terima anak yang dilahirkan, menyatakan dia bertanggung jawab. Ini seorang yang menggabungkan doktrin dan etikanya menjadi satu. Dia bukan hanya percaya kitab suci, dia menjalankan. Pertobatan harus menjalankan. Confession harus melakukan kehendak Tuhan di dalam sehari-hari. Kelakuan kita, tuturan kita, pikiran kita, semua berubah serupa dengan Tuhan. To think after God's thinking, to feel after God's feeling, to act after God's planning, to obey after the Holy Spirit's guidance. That is called reform. Reform berarti pikir sesuai pikiran Tuhan, rasa sesuai perasaan Tuhan, melayani sesuai rencana Tuhan, bertindak tanduk sesuai pimpinan Roh Kudus. Itulah reform. Bukan hanya doktrin, I'm reform because I believe in reform doctrine. That is not all. That is only an illusion, hallucination. That is not your practical and your exact quality of your spiritual life.
Kiranya Tuhan memberkati kita. Kedua, Augustinus mempengaruhi doktrin-doktrin gereja selama 2000 tahun ini dengan konsep anugerah. Anugerah diberikan karena apa? Karena manusia semua berdosa. Tanpa anugerah Tuhan, tidak ada orang beriman. Tanpa anugerah Tuhan, tidak ada orang menjadi orang Kristen. Tanpa pilihan Tuhan, tidak ada orang bertobat. Karena semua anugerah berasal dari Tuhan, maka dia percaya Allah adalah aktif. Allah adalah inisiator. Di dalam pengertian tentang anugerah, dasarnya manusia berdosa. Nothing good in our life, nothing can help us to close and to become Christian. Tidak ada satu jasa dari manusia yang bikin kita orang Kristen. Tidak ada satu bagian dari kita yang menjadikan kita beriman. Manusia beriman karena anugerah. Manusia diselamatkan karena anugerah. Manusia menerima Roh Kudus karena anugerah. Manusia mengerti firman karena anugerah. Allah adalah inisiator. Allah bukan pasif. Allah bukan didorong baru kerja. Dia adalah bekerja menurut segala kemauan dia sendiri tanpa unsur dorongan dari luar. Itu baru Allah yang aktif. Saudara-saudara, manusia berdosa dari mana? Dari sifat sesuatu perwakilan Kristus daripada Adam yang menjadi manusia pertama. Saudara-saudara, di dalam peperangan ke dunia kita lihat ada beberapa orang otak yang pintar tapi hatinya jahat, mempunyai ambisi dan mempunyai sesuatu keberanian mau merampas dunia dengan kuasa terbesar di dalam tangan, menjadikan mereka pemimpin dunia. Di Jerman, Hitler. Di Italia, Mussolini. Di Jepang, Hirohito. Ketiga orang ini yang mewakili kaisar Jepang dan diktator Jerman asli Austria dan Mussolini. Mereka mempunyai sesuatu keberanian dan nafsu yang begitu galak dan jahat, mau merampas kuasa dunia. Akhirnya Tuhan campur tangan merubah seluruh dunia karena Tuhan adalah perencana di dalam kehendaknya yang kekal untuk memimpin seluruh sejarah manusia, sehingga tanpa campur tangan dunia tidak ada hari depan. Tanpa campur tangan diktator tidak bisa jatuh. Tanpa campur tangan Hitler, Mussolini dan Hirohito akan menguasai nasib beratus, beribu-ribu juta daripada manusia. Tapi Tuhan tidak mau manusia berada di bawah tangan diktator yang mimpinya jahat. Saudara-saudara, Hitler akibatnya apa? Akhirnya dia harus menembak diri, membawa racun untuk bunuh diri karena dia tidak berkenan kepada Tuhan. Mussolini bagaimana? Dibunuh. Akhirnya mayatnya dibawa di plaza dari para Romawi supaya semua orang boleh meludah kepada dia. Hirohito bagaimana? Dibiarkan Tuhan kalah karena kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh bom atom, dan sesudah dua kota itu hancur baru dia mulai sadar, akhirnya menyerah. Ini semua akibat campur tangan Tuhan di dalam sejarah manusia. Karena Tuhan berdaulat. Our God is sovereign God. Our God have the power in the supreme place. And He is the one who determine the fate and the destiny of human life. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat sendiri bagaimana sejarah menjadi budak Tuhan. Bagaimana Tuhan mengatur seluruh dunia sehingga kita mengalami perdamaian 80 tahun. Sejak tahun 1945 sampai sekarang 2023. 7-8 tahun kita tidak ada peperangan dunia karena pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, tetapi mungkinkah kemanusiaan
bisa mengalahkan kuasa Allah? Tidak mungkin. Mungkinkah rencana kejahatan manusia melampaui bijaksana Tuhan Allah? Tidak mungkin. Kita percaya tetap Tuhan berkuasa untuk memimpin dunia sampai kehendaknya. Terakhir, pengadilan yang ultimatum akan datang kepada dunia. Saudara-saudara, biar kita menjadi orang yang takut kepada Tuhan, menjadi orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dan dengan ibadah, dengan perasaan takut, berjalan di dalam rencana Tuhan setiap hari. Saudara-saudara, di dalam pengajaran yang diberikan oleh Augustinus, kita melihat segala sesuatu dimulai dari dosa dan rohani, dimulai daripada kesadaran berdosa dan bertaat di hadapan Tuhan, bertobat minta pengampunan dari Tuhan. Ini adalah dosa asal, menjadi pengajaran yang penting. Meskipun doktrin dosa asal yang diuraikan oleh Augustinus mempunyai kelemahan yang sangat besar, yaitu dia menganggap dosa besar turun kepada seluruh umat manusia karena satu hal, yaitu karena seks. Laki-laki bertiduran dengan perempuan, suami berseksual di relationship dengan istrinya, akhirnya melalui hubungan seks turunkan dosa kepada anak. Nah, ini ajaran akhirnya 1100 tahun kemudian dirubah, dikoreksi oleh orang reform yang paling penting, Johannes Calvin. Saudara-saudara, bukan melalui sexual relationship maka dosa turun dari papa mama kepada kita, tetapi melalui sifat kedudukan daripada perwakilan Adam sebagai orang manusia pertama, maka dia mewakili kita. Kita semua di dalam Adam, semua disebut oleh Tuhan sebagai orang berdosa. Nah, ini pengkoreksian penting. Pengkoreksian kalau tidak terjadi, tidak pembaruan. Kalau tidak pembaruan, gereja tidak maju. Gereja akan stuck, gereja akan statik, gereja akan terus mundur, berhenti di kesalahan-kesalahan yang tidak bertobat. Saudara-saudara, tetapi pengertian dosa asal yang sudah melanda ke seluruh dunia, sehingga manusia tidak jalan keluar kecuali menerima anugerah, menerima keselamatan, menerima penebusan, menerima pengampunan dari Yesus Kristus, baru ada jalan keluar. Ini penting sekali. Karena gereja-gereja yang benar, gereja yang percaya ada dosa, gereja-gereja yang ortodoks percaya dosa harus bertobat, gereja-gereja yang sungguh-sungguh sesuai dengan doktrin Alkitab percaya tanpa Tuhan memberikan kemurahan tidak ada pertobatan yang sejati. Saudara-saudara, semua gereja yang masih pegang doktrin adanya dosa asal, perlunya Kristus yang inisiatif memberikan anugerah pengampunan, penebusan dan perdamaian kepada Tuhan Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini pengaruh Augustin yang sangat besar kepada gereja di dunia. Ketiga, pengaruh Augustin selain mengenai bagaimana harus bertobat dan bagaimana orang ada dosa daripada nenek moyang kita Adam. Di mana Roma pasal 5:12 dikatakan seorang berdosa, maka dosa melanda ke seluruh umat manusia. Karena seorang berdosa, maka semua ikut dia, tidak taat kepada Tuhan. Seorang mati datang kepada seluruh umat manusia. Since one man committed sin, and sin come to all men. Since one man experienced death, and death ruling all over mankind. Ini adalah apa yang ditulis oleh Handel di dalam lagu Mesias, yang begitu penting mengajar kita kembali kepada dosa asal dan pengaruhnya. Saudara-saudara, Jepang menjadi orang yang meledakkan bom yang pertama, meledakkan dan menghancurkan armada Amerika di Honolulu. Dan Jepang waktu itu tidak mempunyai kapal terbang yang besar, tidak mungkin mempunyai minyak yang cukup. Bagaimana dari Jepang bom Honolulu, padahal
kira-kira lebih 6.000 kilometer jauhnya. Kapal terbang tak mungkin isi bensin di tengah jalan. Tapi orang Jepang begitu pintar. Mereka menyelidiki, mereka menginvensi, dan mereka memakai satu cara yang belum pernah dipikir oleh orang lain. Sekarang kembali ke bersejarah. Waktu itu kapal terbang yang kecil dari Jepang yang harus setiap 1.000-2.000 kilometer diisi bensin, diisi bensin, diisi bensin. Mereka tak mungkin terbang dari Tokyo ke Honolulu. Mereka di tengah jalan pasti akan jatuh, akan hancur karena tidak minyak lagi. Tapi mereka memikirkan satu cara, bikin kapal terbang yang sayapnya bisa goyang, bisa disimpan menjadi ramping. Kapal terbang yang sayap lebar digoyangkan menjadi ramping ke belakang. Menjadi kapal terbang yang sangat sempit, sangat ramping, dan dimasukkan ke dalam satu kapsul yang besar. Sehingga dari luar kelihatan seperti tangki yang besar. Tidak tahu dalamnya kapal terbang. Ini teknologi tidak ada di Rusia. Ini teknologi tidak ada di Jerman. Ini teknologi tidak ada di tempat lain. Hanya ada di Jepang. Sesudah itu mereka masukkan kapal terbang. Sayapnya disimpan masuk ke dalam kapsul, ditaruh di kapal yang besar. Waktu kapal melayar, kapal Amerika lihat, oh itu cuma kapal, cuma kapsul, tidak ada kapal terbang. Orang Amerika naif, mereka kira mereka sangat aman. Sampai kapal itu sudah sampai di Honolulu, keluarkan dari kapsul, sayapnya dibuka, diisi minyak, bisa bom di Honolulu. Saudara-saudara, ini setelah ditemukan oleh orang Amerika, langsung di stop rahasia. Sehingga banyak orang sampai hari ini tidak tahu. Dan kapal terbang yang saya bisa buka tutup itu, teknologinya tidak pernah dibocorkan ke Rusia. Karena waktu itu Amerika ketakutan. Kalau Rusia mendapatkan info seperti itu, dan langsung membuat kapal seperti itu, dunia akan jatuh. Bukan di Jepang, bukan di tangan Jerman, bukan saja di orang-orang Italia sebagai Mussolini, tapi akan sekaligus jatuh di dalam komunisme. Di dalam hal itu sangat bahaya, dan ini dirahasiakan. Kita teruskan. Saudara-saudara, setelah harbor di Honolulu, semua sudah dibom. Amerika banyak kerugian, tenggelamlah kapal perang Amerika ratusan. Baru orang Amerika sadar kita diserang. Kita diserang oleh Jepang. Kita sekarang cilaka. Kita akan dikalahkan oleh Jepang. Maka barulah Washington mengambil keputusan. Ikut perang. Tadinya Amerika biar lu perang di Eropa. Perang di Asia. Nothing to do with America. Nothing to do with United States. Maka Washington tidak mau perang. Sampai Pearl Harbor sudah dibom dari barat Jepang. Baru mereka mengatakan, kami sekarang ikut perang. Saudara-saudara. Lalu Amerika perang. Bagaimana bisa menang? Armadanya sudah ditenggelamkan. Orang Jepang begitu berani, kapal terbang masuk ke dalam teropongan dari para kapal, mengakibatkan peledakan, akibatkan pentenggelaman ratusan kapal perang Amerika. Orang Amerika masih dansa-dansa, masih minum-minum, masih cium-ciuman, masih merasa mereka hebat. Setelah dibunuh, setelah banyak mati, baru mereka sadar kita di dalam krisis. Kita di dalam bahaya. Tapi waktu mau perang sudah tidak kuat karena Jepang sudah merajalela. Saya sekarang tanya, kenapakah Jepang yang begitu kuat, begitu pintar, Hitler yang begitu gagah, begitu perkasa, Mussolini yang begitu berani, akhirnya mereka yang kalah. Kenapa sejarah berubah? Kenapa peperangan berhenti? Kenapa Jepang yang tidak mungkin kalah menjadi kalah? Karena campur tangan Tuhan. Reform people to believe only the intervention of God makes world history change. Di sini engkau melihat satu bom besar ini namanya Little Boy. Bom ini sekarang dipamer di mana?
di Dayton, di Museum Militer Amerika. Saya pergi melihat sendiri. Tingginya kira-kira 180 sampai 2 meter. Dan besarnya seperti orang gemuk. Tapi disebut little boy. Ini yang dijatuhkan. Waktu bom ini dijatuhkan di Hiroshima, dia tidak meledak setelah sentuh. Semua bom kalau sudah sentuh barang keras baru pecah. Ini tidak. Meledak sendiri di atas angkasa. Lalu menjadi satu seperti awan yang seperti jamur yang keluar. Lalu langsung dengan radiasi di dalam 10 kilometer. Semua orang mati di dalam. Tanpa bom meledak. Dia mati karena sesuatu radiasi. Saudara-saudara. Hari itu di dalam berapa jam. Di dalam berapa detik. Itu seluruh kota hancur. Seluruh bangunan roboh. Seluruh umat manusia mati atau sakit keras di sana. Tapi Hirohito, raja kaisar Jepang, masih kipas angin enak-enak. Kita pasti menang. Karena Amerika bodoh. Amerika kalah sama kita. Sombongnya dia, angkuhnya dia, dilihat hanya oleh Tuhan Allah. What are you doing? You think you are the greatest? You are so arrogant. I will cause you to defeat. Tuhan yang akan mengakibatkan Jepang kalah. Saya mau tanya, kenapa peperangan dunia terakhir bisa berhenti? Kenapa Jepang, Hitler, Hirohito sama Mussolini harus menyerah? Karena Tuhan Allah campur tangan. Kedaulatan Tuhan mencetak ulang tulisan sejarah. Berubah total karena kehendaknya. Saudara-saudara, biar orang Kristen Reform percaya Tuhanmu berdaulat, Tuhanmu berkuasa, Tuhanmu campur tangan, Tuhan memutar arah, Tuhan memimpin sejarah. Kalau engkau tidak percaya ini, engkau bukan anggota gereja saya, engkau bukan murid saya. I believe in the sovereign God. I believe in God who is the supreme power and who can change the world by his interruption of the history. Dengar kalimat ini. Semua perubahan politik di dalam 5 tahun sejarah Tiongkok. Karena yang memberontak mengambil alih raja dan kuasanya. Lalu membunuh raja yang sebelumnya. Lalu mengganti raja itu. Ini terjadi daripada dinasti pertama. Namanya dinasti Shah. Kira-kira 3.500 tahun yang lalu. Dinasti Shah dihancurkan. Bangunlah dinasti Shang. Sesudah dinasti Shang dihancurkan. Dinasti Zhou. Setelah Zhou dihancurkan. Dinasti Han. Berarti raja dibunuh. Yang baru bangkit. Dibunuh lagi. Yang raja bangun lagi. Shang 1.500-600 tahun. Setelah Zhou kira-kira 800 tahun. Setelah Zhou 400 tahun dinasti Han. Setelah Han lalu Tang. Lalu sampai sekarang saudara di dalam 5.000 tahun. Kaisar mati. Dinasti hancur. Jepang tidak pernah dihancurkan. Dinastinya tidak berubah. Yang jadi raja lebih tinggi dari raja yang lain. Maka seolah-olah sementara Hirohito bekerja dengan Hitler dan Mussolini. Sebenarnya dia mikir pakai Cina melawan seluruh negara. Setelah Jepang lebih tinggi, hancurkan Hitler, hancurkan Mussolini. Jepang yang menguasai seluruh dunia. Tapi Tuhan tidak menghendaki. Tuhan tidak mengizinkan. Saya mau tanya, peperangan dunia kedua kenapa berhenti? 2 sebab. Pertama, bom atom di Hiroshima. Kedua, kematian. Saya akan menunjukkan seorang jenderal yang tertinggi di Jepang. Namanya Sanpen Uselyo. Ini bahasa Jepangnya. Karena dia disebut namanya Sanpen Uselyo. Yaitu baca Yamamoto. Dia adalah anak dilahirkan papanya. Waktu papanya sudah umur 56. Maka disebut
Yamamoto 56. Orang ini mempunyai keberanian, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Galaknya, kemauannya, dan kekerasannya tidak kompromi. Akhirnya dia menjadi jenderal tertinggi untuk perang dengan Pearl Harbor dengan Amerika. Di mana dia pergi pasti menang. Di mana dia perang semua kalah. Jadi orang menganggap ini dewanya Jepang. Ini orang lencananya, coba lihat. Begitu banyak, dia adalah orang yang paling tinggi di dalam jenderal Jepang. Tapi saudara, orang ini begitu pintar. Zaman kira-kira 80 tahun yang lalu, dia sudah mengerti bagaimana bikin kode rahasia yang tidak gampang ditemukan oleh orang musuhnya. Sehingga itu code, the secret code of his commandment, the secret code of his military power. No one knows how to decode kodenya dia. Tapi saudara-saudara, pada satu hari dia merencanakan tanggal berapa, bulan apa, pagi jam 8. Bawa semua kapal terbang untuk menyerang dan menghancurkan Amerika di Pasifik Selatan. Hari itu dia memberikan kode jam berapa tidak berangkat. Tak sangka Amerika tidak tahu, tapi ada seorang tahu. Orang itu orang Tionghoa. A Chinese engineer who studied in United States, and he is the specialist in decoding all the secret of military. Karena dia mengerti bagaimana memberikan decode, bagaimana membuka rahasia dari kode-kode di seluruh dunia. Maka orang Tionghoa itu setelah menemukan kodenya Jepang mau serang, tanggal berapa, pagi jam 8.10 mulai berangkat dari pulau apa. Semua dia kasih tahu. Dia telepon dari Tiongkok, telepon ke Washington DC. Waktu itu Presiden Roosevelt mendengar kalimat itu. Dia mengatakan, I give thanks to you, Mr. So and so, Chinese. This is the second time American government appreciate to the Chinese scientists. But you know how to decode Japanese secret. We give thanks to you. Sesudah itu, waktu Jepang dengan Yamamoto yang menyetir sendiri berada di kapal yang paling penting, pergi mau membom Amerika. Saat dia naik, Amerika sudah tahu. Dari Washington DC, Presiden Roosevelt memberitahu kepada orang yang berada di Pulau Pasifik, sekarang naik kapal terbangmu menyambut, karena kapal daripada Yamamoto sudah naik, pergi menyambut dan melepaskan semua rudal kepada dia, bikin mati dia dulu. Orang Amerika begitu naik, Jepang tidak tahu kodenya sudah dipecahkan oleh orang Tionghoa. Dia tidak tahu. Sekarang rahasia sudah terbongkar oleh musuh. Waktu mereka naik tidak lama kemudian, tentara kapal terang Amerika sudah naik. Begitu langsung meluncurkan rudal dan semua peluru yang ribuan untuk menghantam. Sesudah itu di dalam 2 menit langsung kapal terbang yang paling penting dari Jepang kena rudal itu. Dan Yamamoto di atas kursinya duduk dengan mata terbuka, kena jantungnya, langsung mati di kursi jatuh. Temannya kaget. Jenderal paling penting mati. Kita tidak ada pengharapan lagi. Dia coba-coba mentegakkan badannya Yamamoto, lalu mempasang dia kursi, membuktikan dia sampai mati tetap setia. Dia tidak pernah menyerah dan tidak pernah kalah. Dia tetap duduk di sana. Sayangnya jantungnya sudah berhenti, darahnya meluncur di seluruh badan. Dan waktu dia kapal jatuh di satu hutan, maka Amerika cari di mana dia. Mereka akhirnya menemukan jenazahnya, menemukan kapal terbang keping-kepingnya dan melihat dia masih duduk di sana, mata terbuka. Ini menjadi penyebab kedua peperangan dunia harus berhenti. Pertama, bom atom di Hiroshima. Kedua, matinya Yamamoto terbunuh
oleh senaman. Karena dekode sudah terjadi. Saya seorang yang sangat senang sejarah. Sangat menyelidiki detailnya sejarah. Waktu saya mempelajari sejarah. Waktu saya mengerti semua terjadi. Hati saya penuh syukur Tuhan. Because your intervention, the history is being like now. Because you are sovereign God, no one can surpass your power. I praise you. I give thanks to you, God. You save your church. You save your people. And you save the world according to your sovereign power, according to your supreme wisdom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa bom atom bisa berada di tangan orang Amerika? Orang Amerika tak ada satu yang mengerti bagaimana bikin bom atom. Mengapa Jepang dihancurkan oleh bom atom? Karena Amerika pintar bikin atom? Tidak. Orang Amerika setelah dipengaruhi oleh 3 orang. John Dewey, Charles Peirce, William James, pragmatism. America becomes not know this, researching the very difficult and very complicated theory in physics. Saudara-saudara, 30 tahun kemudian setelah John Dewey, Charles Peirce, and William James, United States have to pay high money, high price to invite a professor of theory of the complicated ideological teachings from German to become their professor. Orang Amerika kurang pintar, tapi mereka ada uang, pakai uang undang orang dapat mengajar di Ivy League di dalam Amerika. Saudara-saudara, pada waktu itu tidak ada orang Amerika mengetahui bagaimana bikin bom atom. Yang mengetahui tidak di Inggris, tidak di Perancis, tidak di Italia, tidak di Tiongkok, tidak di Jepang. Yang mengetahui rahasia bikin bom atom semua di Jerman. Dan Jerman musuh Amerika. Akhirnya kenapa Amerika yang mempunyai bom atom meledakkan di Hiroshima dan Nagasaki? Karena campur tangan Tuhan. The intervention of God in the history, He allowed Hitler persecute Jewish. Dia mengizinkan Hitler menganiaya orang Yahudi, membunuh orang Yahudi, sehingga orang Yahudi akhirnya tidak ada pengharapan lagi hidup di Jerman. Tahun 44 mulai banyak orang Yahudi yang pikir mesti pindah ke Amerika, jangan hidup di Jerman lagi. Di dalam orang pindah itu 2 orang paling penting. Satu adalah Albert Einstein. Kedua adalah Oppenheimer. Orang 2 ini sudah melarikan diri dari Jerman pergi ke Amerika. Jerman sudah menjadi ompong, menjadi kosong. Tidak ada otak yang pintar. Saudara-saudara, yang paling penting bukan otot. Yang paling penting otak. Di dalam satu zaman, kalau tidak ada otak, hari depan itu gelap. Hari depan itu buntu. Tapi kalau ada otak yang cerdas, seperti tadi fotonya Einstein sekali lagi. Ini orang mempunyai otak lebih besar dari siapapun. Ini orang kedua, Oppenheimer. Oppenheimer membuat bom atom. Berdasarkan teori E is equal to mc square. Dari Pak Einstein, coba keluarkan Einstein lagi. Ini 2 orang menentukan nasib dunia. Menentukan kenapa peperangan dunia kedua bisa berhenti. Bukan karena meriam besar, bukan karena senapannya cepat, bukan karena militernya banyak orang. Karena 2 otak. Teori Einstein dipakai oleh Oppenheimer, lalu di dalam Manhattan Project mereka menemukan bom atom. Bom atom tidak besar, paling banyak 3 sampai 500 kilo. Tapi bom satu yang mati bisa 100.000 orang. Itu sebab harus berhenti. Berhentinya peperangan dunia 2 sebab. Temunya bom atom yang menghancurkan. Ini kota bom belum jatuh loh.
Masih di tengah angkasa, kotanya sudah seperti ini. Lebih menakutkan daripada apa yang kita lihat di dalam earthquake. Saudara-saudara, kota yang ratusan ribu orang menjadi puing-puing. Manusia yang hidup-hidup gagah menjadi mayat-mayat. Berhenti sebab ini. Sebab kedua, Yamamoto dibunuh pada dia memerintahkan selalu kapal terbang menghancurkan Amerika. Dia dibunuh, ditembak mati di situ. Sehingga akhirnya Hirohito harus menyerah. I surrender. I stop war. I commit sin. I confess I am wrong. Saudara-saudara, siapakah yang mungkin membuat orang paling sombong bertobat? Siapakah yang bikin orang paling congkak hancur? Hanya kuasa Tuhan Allah. Saudara-saudara, perubahan sikap, penyesalan dosa hanya dua macam. Satu macam dipukul oleh Tuhan, sehingga engkau harus mengaku dosa. Kedua, gerakan Roh Kudus, sehingga engkau menangis, engkau bertobat di hadapan Tuhan. Kita lihat sejarah cuma dua macam orang. Semacam orang dengar firman, mau taat, dan akhirnya kembali kepada Tuhan. Yang satu tidak akan bertobat, tidak akan berubah, sampai Tuhan hancurkan. Ini adalah the Mid Island, di mana orang Amerika mengalahkan Jepang dan mendirikan bendera Amerika di situ. Saya tidak mempropagandakan Amerika. Saya kasih tahu sejarah tercatat seperti ini. Bukan karena Amerika hebat, tapi karena Tuhan campur tangan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah inilah saya mau tanya, apa sebabnya si Petong bicara banyak mengenai peperangan ke dunia? Karena peperangan kedua selesai, ada satu orang yang mewakili seluruh rakyat. Saya menyerah. Orang itu Kaisar. Kaisar surgawi. Pen Tian Huang. Satu Kaisar surgawi dari Jepang. Dia mengatakan, saya menyerah. Saya mau tanya, waktu Kaisar menyerah, orang Jepang senang tidak? Tidak senang. Mereka maunya cepat menang. Supaya kita menjadi kuasa terbesar di dunia. Inilah Hirohito. Kalau Hitler bunuh diri, kenapa ini tidak dipermalukan? Amerika pikir-pikir akhirnya mengatakan kalau bisa, biarlah jangan mengganggu hati nurani orang Jepang. Karena mereka terlalu mengagungkan kaisarnya. Kalau kaisar dipermalukan, Jepang akan melawan seluruh dunia. Besok repotnya tidak habis-habis. Maka Amerika dengan General MacArthur di atas kapal daripada Amerika, suruh orang Jepang maju ke depan dan tanda tangan, aku menyerah, tidak berani perang lagi. Baru kira-kira 7-8 tahun kemudian kita masih mengalami perdamaian di Indonesia seperti ini. Saudara-saudara, lalu jenderal-jenderal yang semua melibatkan diri dalam peperangan disuruh tanda tangan dan satu persatu dihukum, dihakimi. Yang paling penting namanya jenderal dari Jepang, namanya Dong Tiao Yingji. Dong Tiao Yingji ada kepala yang tidak mati sampai akhirnya setelah Jepang kalah dia masih hidup dan akhirnya dihukum di dalam negara seluruh dunia ini. Nah saudara-saudara, saya mengatakan kalimat ini memberitahu kepada engkau, kalau Kaisar Jepang sudah menyerah, orang Jepang tidak bisa saya tidak mau, saya tidak setuju menyerah karena representatif. The representation of the emperor is to represent all the people of Japanese. And that is the theory understood by John Calvin. Adam, the first man, is a representation of all human beings. So when one man commits sin, all become called sinner. One man died, death come to the whole people. Satu orang mati, semua mati. Satu orang berdosa, semua ikut disebut orang berdosa. Satu orang melawan Tuhan, semua orang disebut pemberontak. Saudara-saudara,
Ini adalah doktrin representasi melalui adanya dosa asal yang dimulai dari Augustinus, dikoreksi oleh Calvin di dalam 1100 tahun. Pengaruh yang ketiga, apakah pengaruh Augustinus terhadap teologi seluruh Kristenan sampai abad ke-20 adalah mengenai the initiation of God in giving grace. Di dalam bukunya yang ditulis Augustinus saya baca, saya menangis. Saya tersentuh karena dia menulis, "Oh Tuhan, aku berdoa kepadamu. Itulah sebab engkau memberi anugerah kepadaku. So, I'm the cause. You're the effect. I initiated to pray to you and you passively give grace to me." But is that true? Augustinus mengatakan, is that true? Benarkah saya yang dulu minta, lalu Tuhan yang pasti memberi anugerah? Dia pikir-pikir, no, ini tidak benar. Kenapa saya bisa berdoa kepada Tuhan? How can I pray to God? How can I pray to the real God? Why my prayer is not going to the false God? Why I can choose the real God? If I can choose the real God, is it because my merit or because the grace of God? If God didn't give me His revelation, if God give me initiatively His grace to me, how can I find out who is the true God? Jadi dalam buku dari Pak Augustinus, dia terus bicara. Saya putar-putar di kalimat itu. Saya dulukah engkau belakang? Atau engkau dulukah saya menyahut? Karena engkau mencintai saya, baru saya bisa berdoa kepada engkau. Atau saya berdoa ke engkau, baru engkau kasih anugerah. Jangan kira kalau Tuhan memberi anugerah adalah sebab jasa-jasamu memanggil nama Dia baru kita diberkati. Karena engkau bisa berdoa pun, itu sudah berkat Tuhan. Engkau bisa cari Tuhan yang benar, itu pun sudah pilihan Tuhan. Maka hal ini akhirnya pengaruh Augustinus dalam seluruh sejarah sampai gerakan reform Injili adalah siapa inisiatif. Akhirnya dari pikiran Augustinus kita melihat God is active God. God is initiative God. God will never become passive. No merit of a human being, no will of a human being can change the mind of God. Itu sebuah doktrin pilihan mulai dari Augustinus. Saudara-saudara, doktrin pilihan sudah tersimpan di dalam surat Paulus, Efesus dan sebagainya. Tapi setelah Augustinus diperkembangkan menjadi sesuatu hal yang begitu jelas, begitu gamblang. Semua melihat only God took the initiative. Only God who according to His own will doing His planning to change the world and to create His own church and to choose to select, to elect His own people. Saudara-saudara, kalau orang reform mengerti Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang memilih, engkau sangat bahagia. Engkau mengerti yang benar. Sekarang banyak gereja, khususnya di Indonesia, kiranya mereka yang menjadi inisiator, mereka yang cari Tuhan dulu, sehingga Tuhan mengisi kebutuhan mereka. Dan Tuhan juga mendapat pengisian daripada mereka. Jadi Tuhan dipuaskan sama mereka. Itu sama sekali salah. Jikalau bukan Tuhan yang menjadi inisiator, kalau bukan Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, no one can come to God. Even God was the only source to start His grace to us before we love Him. No one can love God. No one can know God. No one can properly understand God. That is the reason in Bible says we love because He loved us first. Alkitab berkata kami mengasihi karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Semua 1, 2, 3. Kami mengasihi semua 1, 2, 3. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita semua. Understand? Ngerti tidak? Kalau engkau tidak ngerti ini, engkau bukan reform. Only God
with his own initiation, his active work, he came to us by his grace, by his will, by his sovereignty. And then we say, God, thank you. I receive your grace. I give thanks to you. I respond to you. I repent my sin because you move me. You change my heart. You taken away my stony heart and give me the heart of flesh. Tuhan mengambil jantung hati kita yang membatu dan Tuhan merubah dan memberikan hati yang daging, lembut, taat dan kembali bertobat kepada Dia. Saudara-saudari, hari ini saya sampai di sini dulu. Mari kita berdoa dan saya minta pendeta Kristianto naik ke atas, pimpin di dalam doa. Sesudah itu kita berdiri mengikrarkan iman rasuli. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur dan mendapatkan penghiburan, diingatkan kembali akan kedaulatanmu dan kedaulatanmu atas sejarah. Engkau bukan hanya Tuhan yang bertahta di dalam gereja, tetapi dalam seluruh alam semesta. Engkau yang telah melepaskan dunia dari cengkeraman orang-orang yang berusaha dengan ambisi mereka untuk menguasai dan menghancurkan dunia. Tetapi oleh karena pemeliharaan dan kasih-Mu ya Tuhan, Engkau telah meluputkan kami dari yang jahat. Engkau memelihara kami dan kiranya kehendak-Mu terjadi dalam dunia ini. Dan biarlah kami menghadapi sejarah dengan penuh perasaan syukur dan dengan penuh perasaan sukacita karena boleh mengenal Engkau Tuhan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin.